kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya mau membuat jajanan tradisional yang udah lama banget dan entah dari kapan, tahun berapa ya. Tapi jajanan ini sangat terkenal pada saat kita mengadakan acara mungkin kirim doa kematian ya. Namanya apem ya. Nah, apem ini ada resep yang bagus banget, berserat, rasanya juga enak, manis. Nah, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin membuatnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, aktifkan loncengnya juga. Oke, ini dia bahan-bahannya. Bahan dasar membuat apem adalah tepung beras. Ini ada gula dan ragi instan. Kemudian ada santan. Saya pakai santan instan juga. Ini raginya saya timbang dulu. Ini saya pakai 30 gram karena saya membuat 10 resep ya. Resep yang saya tuliskan itu adalah 1 kali resep. Untuk resep komplitnya dicek di description box. Setelah raginya kita timbang, kita campur dengan air. Ini airnya hangat kuku, kemudian kita tambahkan garam. Kita campur jadi satu. Ini gunanya supaya kita tahu raginya aktif atau tidak. Nah, kalau dia aktif, dia akan muncul busa gitu ya, busa dikit-dikit. Nah, kita tunggu sekitar 10 menit tergantung suhu ruangnya. Selanjutnya kita buat cairan santannya. Ini karena saya menggunakan santan instan, jadi ini santan instannya saya potongin dulu, saya masukkan ke dalam wadah. Kemudian saya tambahkan air sampai mencapai resep ya. Resepnya karena 10 resep jadi 2400. Itu setelah ditambah dengan air. Supaya ngembangnya bagus, jadi kita butuh telur ya. Oke, setelah semua bahan disiapkan, selanjutnya kita mulai pengerjaan ya. Ini tepung kita jadikan satu. Ini ada tepungnya 1500 gram atau 1,5 kilo. Kemudian gula pasirnya, ini kita campur. Gula pasirnya sebanyak 1200 gram atau 1 kilo 2 ons. Lalu kita tambahkan garam. Lalu kita aduk rata bahan keringnya sampai tercampur rata ya. Selanjutnya kita pecahkan telurnya. Karena telur ini akan kita campurkan ke dalam bahan kering, sebaiknya dikocok lepas dulu supaya benar-benar rata, tidak menggumpal. Setelah dikocok rata, lalu kita masukkan ke dalam adonan tepung. Kemudian kita tambahkan cairan santannya sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk supaya tidak bergerindil ya. Nah, kita aduk rata sambil dimasukkan air santannya sedikit demi sedikit. Aduk terus sampai rata ya, jangan sampai ada yang bergerindil. Setelah rata baru kita bisa masukkan larutan vermipannya atau ragi instannya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita diamkan, dia sudah mulai berbusa, itu tandanya raginya aktif. Oke, lalu kita masukkan larutan ragi instannya ke dalam adonan yang sudah rata dan tidak bergerindil. Kita aduk pelan-pelan ya. Setelah tercampur rata, kita tutup dengan plastik atau cling wrap
supaya dia kedap udara, dan kita tunggu selama 1 jam supaya dia mengembang. Oke, setelah kita tunggu selama 1 jam, adonannya akan berbusa, di atasnya itu busanya banyak, lalu kita aduk ya. Nah, ini mohon maaf sekali saya kehilangan momen pada saat pertama kali dia ngembang, itu atasnya busanya banyak, kemudian saya aduk seperti ini, dia jadinya nyampur gitu ya. Tapi it's okay, sebelum kita ambil untuk kita cetak, kita aduk dulu, kita taruh di wadah yang ada corongnya atau mulutnya, sehingga kita mudah untuk menuangnya di cetakan. Langkah pertama, kita panasin dulu cetakannya. Ini saya menggunakan cetakan martabak mini 7 lubang. Lalu kita oles dengan sedikit margarin. Sedikit saja, jangan terlalu banyak karena itu akan mempengaruhi warnanya, nanti malah jadi kuning apemnya. Nah, kita tuang dengan cara seperti ini. Sebaiknya yang bagian tengah itu terakhir aja, karena tengah itu kan dekat dengan api, fokus dengan api, jadi dia pasti akan cepat gosong duluan. Jadi kita siasati dia yang paling terakhir. Setelah kita cetak, kita diamkan dulu, kita tunggu. Nah, setelah terbentuk sarang, baru kita tutup dengan tutup cetakannya. Jadi cetakan ini ada tutupnya. Kalau misalkan tidak ada, bisa ditutup dengan tutup yang lain. Jadi ingat ya, jadi setelah keluar sarangnya baru kita tutup. Karena kalau langsung kita tutup, dia tidak akan membentuk sarang seperti ini dan hasilnya kurang maksimal. Setelah kita tutup, kita tunggu sekitar 5 menitan. Dan ingat apinya kecil ya, karena kalau besar nanti takutnya gosong dan belum matang sempurna. Oke, setelah 5 menit kita cek apakah atasnya sudah padat, tidak bercair lagi. Kalau sudah tidak ada cairnya, tandanya apemnya udah mateng. Dan langsung saja kita balik bersama cetakannya seperti ini. Karena kalau dicongkel dia akan bentuknya nggak bulat lagi, malah akan boncel-boncel, nggak bagus. Jadi pengalaman saya seperti itu, akhirnya saya langsung tumblek aja bersama dengan cetakannya. Jangan lupa ketika mau menuang adonannya ke cetakan, kita aduk dulu seperti ini ya, supaya adonan tepungnya tidak mengendap dan bisa tercampur dengan rata, hasilnya lebih maksimal dan berpori. Nah, ini dia hasilnya dari apemnya. Untuk satu resepnya bisa jadi 10 biji. Jadi ini saya bikin 10 resep, bisa jadi 100 biji. Dan bagi kalian yang ingin mencoba, silahkan dicoba. Dan misalkan ada kesulitan, bisa tanya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana seratnya. Nah, bagus-bagus seperti bika Ambon ya. Tuh, karena kalau apem biasanya kalau di desa itu malah nggak ada seratnya, hampir malah kecil-kecil gitu. Apem ini rasanya lebih manis, lebih gurih karena santannya, dan enak lah pokoknya. Dicobain ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.